Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita kembali merenungkan firman Tuhan. Masih dari kitab Mazmur pasal 73, kita melihat saudara-saudara ayat 13 dikatakan demikian, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Ayat 15. Seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Saudara-saudara, salah satu hal yang kita lihat dalam kitab Mazmur pasal 73 adalah sebuah pergumulan batin yang dialami oleh pemazmur ketika dia ingin hidup sama seperti orang-orang fasik, karena sepintas lalu dia melihat orang-orang fasik itu begitu enak, begitu makmur, begitu tentram kehidupan mereka. Tetapi saudara-saudara, ada sesuatu yang menghalangi dia untuk bersikap, untuk berlaku, untuk berkata-kata seperti orang-orang fasik. Disebutkan, seandainya aku mau berkata-kata seperti itu, seperti orang-orang fasik, maka aku sesungguhnya telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Saudara-saudara, betapa pentingnya kita menanamkan nilai-nilai kebenaran di dalam seluruh keluarga kita. Saudara-saudara, hanya itu yang dapat melindungi seluruh anggota keluarga kita dari terseret ikut-ikutan kepada gaya hidup orang fasik, dari cara hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan. Memang saudara-saudara akan mengalami pergumulan batin, pergumulan di dalam kehidupan ketika melihat semua mayoritas lingkungan tidak taat kepada Tuhan, tetapi dia sendiri berbeda. Itu akan mengalami pergumulan batin. Misalnya kita melihat apa yang dialami oleh Nuh di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-6, saudara-saudara. Dalam kitab Kejadian pasal yang ke-6 ayat 12, Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Pada zaman Nuh, semua manusia menjalankan hidup yang rusak. Hanya Nuh sendiri yang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tentunya ini sangat sukar, saudara-saudara, bagi Nuh pada zaman itu. Demikian juga apa yang dialami oleh Lot. Kalau kita melihat di dalam kitab 2 Petrus pasal yang kedua, kesaksian Alkitab tentang penderitaan batin dari Lot di tengah-tengah kota Sodom dan Gomora, disebutkan ayat yang ke 2 Petrus pasal yang kedua ayat 8, sebab orang benar ini, yaitu Lot, tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Lot, jiwanya yang benar itu tersiksa. Kenapa? Karena dia melihat orang-orang fasik, orang-orang jahat melawan Tuhan sebegitu rupa, seolah-olah begitu nyaman. Sementara dia di dalam batinnya tertanam nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai ilahi yang membuat dia tidak akan dapat melanggarnya. Saudara-saudara, kita hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kejahatan. Bagaimana caranya supaya seluruh kehidupan kita, anggota keluarga kita tetap terpelihara di dalam kebenaran? Walaupun ada pergumulan batin itu di dalam hati kita masing-masing, di dalam hati anak-anak kita, anggota keluarga kita yang lain, tetapi bagaimana caranya supaya mereka tetap ada di dalam kebenaran firman Tuhan? Satu, tanamkan nilai kebenaran di dalam hati mereka. Di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-6, mulai dari ayat yang ke-6, kita tahu perintah Tuhan kepada orang Israel dengan jelas. Ajarkan hukum Taurat, ajarkan firman Tuhan berulang-ulang kepada seluruh anggota keluarga kita. Ajarkan firman Tuhan itu berulang-ulang, berulang-ulang. Seringkali mungkin rasanya seperti bosan, saudara-saudara, tetapi itulah perintah Tuhan kepada kita, supaya firman itu begitu mantap termeterai di dalam hati anggota keluarga kita.
Yosua juga dalam Yosua pasal 1 ayat 8 dikatakan Tuhan memerintahkan Yosua, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat. Renungkan itu siang dan malam supaya engkau dapat bertindak hati-hati, supaya engkau berjalan berhasil, supaya engkau berjalan beruntung. Tanamkan nilai-nilai kebenaran di dalam seluruh anggota keluarga kita, di dalam kehidupan kita. Di dalam kitab Amsal pasal 22 kita lihat saudara-saudara, kitab Amsal pasal 22 firman Tuhan berkata demikian. Amsal pasal 22 ayat 6 dikatakan demikian. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Luar biasa. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Ini kebenaran firman Tuhan. Saudara, kalau kita mendidik anak-anak muda kita, orang-orang muda kita menurut firman Tuhan, kata Alkitab, sampai masa tua pun mereka tidak akan menyimpang dari situ. Sekalipun memang ada pergumulan batin di dalam hatinya, tetapi dia tidak akan menyimpang dari ajaran firman yang melekat di dalam hati mereka. Saudara, kita tahu ketika seluruh anggota keluarga kita hidup dalam kebenaran, maka berkat Allah selalu menyertai kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya.